Cara menentukan guru yang baik menurut saya yang sangat skor yang saat bulan itu tahu misalnya dengan berbagai ini kita mungkin bisa mengembangkan atau bisa membuat dalam jadi agaknya menemukan suatu itu ya itu kita bisa dengan berbagai cara yaitu kita bisa melatih apa sih dengan cara belajar itu kita tidak bisa tadi yang mengamati situasi kondisi yang ada sekarang ini. Contohnya misalnya kita di era sekarang ini yang digunakan itu mereka menjual sampai ya pakai sekarang itu sudah kayak masalah COVID. Kalian bisa merenungkan, bisa memikirkan kendala-kendala adanya harus selalu belajar kan saya belajar itu bisa dengan cara mengamati tapi mengamati dan tidak pandang yang patut PPKM yang tidak bisa menyapa kemudian kita bisa juga mengamati sektor apa kenapa sektor wisata sekarang itu mengalami kemunduran dan adanya COVID itu masalah dan ada itulah yang supaya cari lah orang yang sebagai menantang ya kemudian antigen sesuai dengan situasi dan kondisi itu yang tadi kita contohnya misalnya di Indonesia ada yang bisa pengakuinya tidak pada tetapi suatu tempat misalnya itu ada penelitian dari mahasiswa yang mengatakan bahwa orang yang mengaku dan simpati itu tidak hanya mendasari tapi yang dengan dalam pengakuan orang bisa mengantisipasi dalam itu kalau otomatis harusnya baik itu masalah alat ini dan bahwa tidak penting masalah dan jadi itu yang merupakan kecil itu kalau lihat mengasah diri dengan cara belajar ya belajar mengamati belajar berbicara ya orang belajar ternyata ini banyak yang bisa dan mereka UMKM itu harus dibangun terus. Kita sering tidak bisa dengan UMKM. Kalau itu saja, kalau misalnya tidak mau misalnya dibuat seperti harus apa? Jadi saya yang seperti itu saya saya dulu waktu saya apa jadi itu yang harus karena ini penting sekali jangan membuat judul misalnya yang sering diteliti orang ini ya yang saya amati dari mahasiswa
Kalau sila-sila mereka sudah paham ya, itu banyak dari kalau kita itu, nah itu yang tidak bisa kita lakukan. Ya, kenapa? Kita menentukan kita sudah carilah pendapat. Artinya kalau pendapat itu semakin menantang, itu menunjukkan penting dari yang itu sakit. Karena kemarin kita tentang kode rasionalitas. Kode itu kode rasionalitas yang menjadi masalah tadi. Saya kalau ini saya berikan banyak dari yang akan dijelaskan bahwa diskriminasi baik fisik, baik ekonomi, baik sosial, psikis, semuanya ada diskriminasi. Tapi mengapa animo dari masyarakat artinya yang masih punya kewajiban itu animo yang teroris itu proseskan gitu ya, proseskan antara misalnya ya, jadi di sisi satu sisi kita lihat bahwa fenomena teknologi yang sekarang ada yang pulang yang banyak yang hilang dan ada yang dicoba itu kan membuat kita kan kritis. Tapi kenapa animo masih begitu itu untuk di negara ini. Apa itu menjadi motivasi? Kemudian negaranya apa? Selama proses ini yang paling dan memasukkan dengan memasukkan teori BLP, Work Life Balance. Bisa kita menciptakan keseimbangan antara keluarga dengan peningkatan tanpa ada wanita. Karena kamu di fakultas ini yang akhirnya kita sedang dengan satu plan. Yang lainnya itu hanya masih dalam satu dua. Jadi itulah yang cirinya kalau akademik berjudul. Ya, yang lainnya mungkin nanti bisa mengikuti, nanti yang terpenting itu adalah bagaimana bisa berjudul. Itu yang lebih menantang. Yang lebih menantang itu adalah pentingnya. Itu kekiniannya. Jangan membawa pemikiran ini terlalu sering, terlalu ini terlalu hal-hal yang biasanya yang disebutkan. Jadi emang ya pemikiran kita, kemudian kita ya dari kan sudah berkurang kontribusinya terhadap hidup kita. Tapi kalau misalnya konteksnya itu ya jadi ada kemudian sekarang sudah tesnya tentang ini kalau saya melakukan penelitian ini kira-kira maksudnya berapa? Iya itu berapa persen? Itu ada data sini. Orang itu punya banyak yang terkait dengan politik sekarang itu saya tes itu data alhamdulillah
9,4%. Lockdown-nya artinya belum banyak dibuat kalau ini ada cara pun ya oleh karena itu sekarang ada sudah mengusahakan itu coba nanti kalau ada yang membuat karya itu asli kamu jangan nanti dalam melakukan apa mengikuti baik regional, nasional, berarti asing, tapi karena beberapa kali tidak. Jadi yang pertama itu sebenarnya itu bukan cuma yang jadi kemudian kemarin juga di ini karena saya ada rekam proses supaya anda bisa mungkin kemarin sudah diajarkan dari mungkin ada sesuatu yang mungkin belum ya. Jadi untuk pendahuluan yang dinamakan pendahuluan itu adalah hasil yang kemudian pendahuluan. Saya katakan yang karena kalau kita dari pendahuluan yang menarik orang males. Bagaimana caranya supaya introspeksi saya ya? Bagaimana supaya dalam waktu bisa itu kayak kalau yang namanya tidak kuat adalah yang tidak kayak harus benar-benar gimana letak masalah pentingnya permasalahan itu semuanya itu harus dibagi namanya pola masalah apa yang kita belajar sehingga nantinya pada pendahuluan kita misalnya ada biasanya kalau biasanya kalau tidak ada atau dengan kemudian orang lain saya contoh sendiri saya pertumbuhan ekonomi harus meningkat sekitar 8,5% setiap tahun ekonomi harus meningkat. Kalau itu disampaikan adik-adik di dalam pendahuluan, ini sudah bagus. Naik kan sudah dilakukan kemudian, tapi ini akan menjadi masalah. Teorinya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu saja bisa, tapi tidak pertumbuhan ekonomi naik, tetapi penganggurannya, istilahnya tidak naik. Kenapa pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa menekan ini jadi masalah jadinya ya, jadi inilah yang kamu yang memiliki pada biasa tabrakan antara stres ya antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Jadi isinya di dalam dan bagus. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi kalau pendahuluan sudah didukung oleh sosial itu akan dapat apa ya? Dapat melihat dari semuanya. Ya, sebenarnya antara harus ada harus itu permasalahannya apa, biar anggap yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu apa, bagaimana hasilnya, apakah kemudian simpan, ya. Tadi sudah ya, kita kemudian data misalnya
kajian pustaka mungkin menurut saya kalau apa ya, menjelaskan tentang karya ini ya kita bisa. Kalau saya nggak bisa bagian apa saja misalnya harus simbol bab 2, bab 1, bab 2, bab 3 dan lain-lain. Tapi ada poin-poinnya ada ya. Kajian pustaka jadi yang sering jadi. Nah, untuk adik-adik yang namanya kajian pustaka itu kajian pustaka itu yang pertama adalah pola teori, itu tahu ya. Yang kedua adalah kritis. Yang sering terjadi pada adik-adik dan kalau karya ini banyak nilai karena yang adik-adik masukkan di dalam kajian pustaka itu adalah hal-hal masuk ekspedisi pengertian. Seharusnya di dalam kajian pustaka adik-adik menjelaskan variabel Y dengan X1 itu menggunakan teorinya siapa? Kalau misalnya tapi ada empirisnya, misalnya mencoba penelitian si B, si D dan sebagainya, itu juga sebagai kedua sebagai variabel, sebagai kajian pustaka, ya. Bukan terjadi bahwa kajian pustaka itu telah teori dan empiris. Setelah empiris itu kalau kita pada teorinya sama, kemudian kalau empiris penelitian terdahulu yang mendukung penelitian itu penelitian sekarang. Kalau yang dipakai adalah jumlah-jumlah yang paling baik, saya yakin penelitian ada. Tetapi kalau dari kajian empirisnya itu yang dipakai adalah misalnya jumlahnya skripsi dari mahasiswa ABC, dari fakultas ABC dan lain-lain. Oleh karena itu supaya kita bisa menulis karya ilmiah yang baik, syukur kalau ada nanti masukkan jumlah internasional. Kenapa banyak jumlah-jumlahnya internasional? Karena banyak selalu ya kalau membimbing mahasiswa ya itu saya bimbing bulan-bulan. Tapi dengan konsekuensi ada yang saya bimbing dan ada yang jumlahnya bagus, harganya bagus. Saya masukkan itu. Kalau masukkan jumlahnya sama, harus bagus itu memang ada biaya yang sangat menantang sekali biayanya. Makanya coba itu harus fokus yang sekarang lebih bisa pakai sekali. Bulan Oktober ini fokus ini ya itu biayanya kemarin itu sekitar 800 ya. Tapi juga bukan 800. Tapi kalau ada mahasiswa ya bimbingannya bulan ini itu bagus ya. Itu akan dan biaya itu tidak yang nanggung akan saya penting memang banyak atau dari institusi yang lain yang kontribusi itu yang nantinya saya itu bagi jadi ada namanya di situ tetapi ada saya saya mengangkat jadi mengangkat mungkin mudah-mudahan ini cara saya bisa mengangkat juga mengangkat dari diri saya, mengangkat nama dari mahasiswa dan juga alhamdulillah bisa mengangkat indeks saya 3 ini kita sudah sebenarnya ya saya tidak tapi katanya teman-teman saya itu bagus jadi pada dirinya kalau misalnya dirinya sangat sekali ya jadi karena itu tadi sudah saya sampaikan
Sebenarnya yang di depan itu kalau misalnya saya masuk ke baik ada itu yang terpenting di dalam dahuluannya adalah kajian pustaka metodenya kemudian ini akan saya gunakan. Jadi itu yang menjadikan kita bisa menjadi kualitas dalam pembuatannya, ya. Jadi termasuk kajian pustakanya yang dirujuk itu jangan jurnalnya yang tapi yang kalau ada itu mencari jurnalnya ini kalau tidak saat di universitas juga itu ada jurnal kalau dulu sekian padahal kalau pelajaran seperti bagaimana sejarah manfaat ya yang belum bisa masuk itu bisa pustaka kita caranya bagaimana. Jadi kalau yang dirujuk adalah juga kualitas kayak yang pasti atau setelah itu ya kalau penelitian di wilayah Bocor kalau misalnya sudah internasionalnya berapa dan yang dirujuk biasanya kalau yang kasih dari Bobi dan tadi ada saya tanya sudah pernah sudah kalau belum bagus ya kita pakai dulu saya akan saya minta juga internasional yang berinvestasi dari 15 kalau kita menginginkan supaya itu bisa menjadi cara yang ya, jadi metode saya pikir ada kemarin Pak Anies ini luar biasa. Kita juga sudah memberikan pelatihan terkait dengan metode luar biasa. Dari sekalian itu yang terkait dengan kita apa ya datang untuk menanyakan tentang pertanyaan itu saya Bapak itu sudah kalau bahasanya banyak bilang banyak bilang insya Allah tempatnya kita jadi pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke bagian satu mungkin ada pertanyaan ada nanti kita sharing aja ya, jangan Bali itu di sini karena kualitasnya Bali dengan ada semuanya itu sudah 12 mungkin juga yang 12 Bali dan 11 hari ini atau sebaliknya Bali yang 11 dari yang 12 karena itu ada yang satu harus takut bisa berlaku. Sekarang cara kita itu saling mengisi ya, ada pembukaan masukan. Baik, jadi kita mulai aja ya. Karena waktu sudah kan tidak terasa tapi yang terpenting kami sebutkan itu alhamdulillah ada tidak harus sambil tentunya dengan kualitas tulisan kita. Baik, ini kita harus betul. Jadi sekarang kita bahas dulu yaitu kaidah tulisan saya fokusnya apa ya itu sebenarnya ada pembahasan ya masalah dalam bab 4 itu kalau di saya itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah aspek ya dan dari pertama itu berarti kemudian ya
Ya, gambaran penelitian, kemudian yang kedua hasil penelitian, dan yang ketiga itu pembahasan. Sekarang adik-adik di sini kita diskusi saja masing-masing poin itu intinya nanti gimana sih? Ya, jadi hasil penelitian dan pembahasan membuat hasil analisis merupakan jawaban. Nah, ya, kalau adik-adik mungkin sorry, tadi sudah saya tanya apa dilihat pada yang ya, jadi merupakan jawaban pertanyaan-pertanyaan demikian. Dari latar belakang masalah, menurut kalau membuat suatu masalah menurut tentunya yang bahwa pada perumusan masalah, ya kan? Ada mengatakan antara yang satu kalau membuat suatu itu harus menurut ya. Misalnya dari kata-kata yang lebih luas dan lebih sampai pada keputusan hasil penelitian ini itu adalah jawaban pertanyaan yang dijelaskan di dalam rumusan masalahnya dijelaskan tentang apa, kemudian ini setelah dikaji dengan menggunakan kata yang benar, metode yang benar, ini nanti muncul hasil itu dari analisis. Penelitian itu ada dua teknik. Karena saya ini jadi sebenarnya saya pikirnya itu adalah itu karena nanti bisa menjelaskan itu. Saya sebenarnya ingin kepada penjelasan terkait dengan tidak. Waktu saya saya ingin menjelaskan bahwa penelitian pun ada penelitian itu ada dua ya. Sedangkan penelitian itu ada dua. Ada yang kuantitatif dan kualitatif. Bahwa kita mendapatkan materi kira-kira masih ada nggak? Nah, bedanya antara kualitatif dengan kualitatif itu apa? Bedanya apa? Oh enggak? Ya. Ya, jadi penelitian itu adalah kalau penelitian kuantitatif itu adalah penelitian sebenarnya kalau kita bahas itu sudah umum ya, tadi yang disampaikan oleh yang dinamakan kuantitatif itu mulai dari awal itu dari dengan data angka ya, angka-angka itu misalnya pengaruh investasi terhadap budget. Ini namanya kuantitatif. Kuantitatif itu adalah mengarahkan kita pada kalau data bisa aku bisa terpercaya, bisa terwakili itu pada sih. Jadi kalau menurut kuantitatif itu asalnya dari data, angka, munculnya dari juga angka. Ya, peneliti hanya menjelaskan mulai dari itu sampai itu benar. Kalau caranya tekniknya benar, maka hasilnya juga bias. Tetapi kalau penelitian itu bisa terjadi kesalahan. Dan misalnya kalau kuantitatif diperoleh dengan mengkaji menganalisis data angka dan angka, kemudian munculnya nanti kita dengan nanti muncul misalnya koefisien kalau kita nanti koefisiennya muncul dalam bentuk angka.
Angka 0,5 itu berapa? Kalau saya selalu bertanya kepada diri saya, ini sendiri atau di apa ya, misalnya di analisiskan orang lain. Kalau saya tidak perlu sendiri dianalisiskan, tapi saya biasa kalau diri saya itu menganalisis sendiri. Kalau menganalisis sendiri itu enak. Ini angkanya hasilnya 0,5. Maknanya seperti apa? Ini ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu tidak dalam bentuk angka, tapi bentuknya mulai dari informasi, nanti keluarnya juga informasi. Jadi seperti ini. Nanti kalau ada laporan bergerak, karena saya sebelumnya di forum sih dalam dia, nah makanya manajemen juga berapa kali sekali. Kalau di WIE saya juga baru aja. Kualitatif itu informasi tujuannya informasi apa yang membedakan judulnya aja tidak boleh. Misalnya judul harus kualitatif ya kualitatif. Kalau kualitatif itu ada yang dinamakan fenomenologi, ya penelitiannya metodenya adalah fenomena. Jadi kita mengamati ini kok banyak yang sulit untuk berkembang. Itu bisa pendekatannya bisa lebih bagaimana supaya kalau bisa ngomong kalau kualitatif kita bagaimana supaya UMKM tujuannya adalah supaya bisa pergi. Kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan UMKM itu nantinya tidak dalam kondisi karena ternyata setelah kita amati ternyata selama pandemi ini ada perkembangan yang terkendala biasanya jadi UMKM simpulannya kita banyak dengan kalau kualitatif ada responden ya yang berikan data itu namanya responden kualitatif. Tapi kalau kualitatif ada responden ada responden tapi informan memberikan informasi ya. Misalnya UMKM kita bayar kalau itu kita bisa dari objek bisa kita lakukan yang kualitatif, bisa kualitatif. Kalau kualitatif, apakah karena yang produk kualitatif kualitatif masih faktor yang mempengaruhi data itu kualitatif. Kalau kualitatif bagaimana? Mungkin masalahnya UMKM itu mengalami ternyata setelah mendapatkan informasi kemudian informasi ternyata yang membuat itu sulit untuk mengoperasi kemudian sulit untuk memperoleh misalnya ternyata kendalanya ada faktor-faktor teknis yang lain misalnya tidak bisa kita menggunakan pendekatan kualitatif
Jadi judulnya juga psikolog yang bersama, tapi berbeda di dalam hal apa istilahnya, dalam hal kekerasan dan nantinya pembahasan bagaimana kita dari masalah kita bisa memberikan solusi. Jadi penelitian itu adalah tujuan utamanya adalah memberikan solusi. Oleh karena itu penelitian itu tidak boleh dipaksakan. Hanya ini dulu pernah saya Profesor Hendra. Profesor Hendra itu tidak tahu pakar dari kalau yang tentunya yang lebih banyak masukan solusi ke ini penting. Kalau penelitian ini loh untuk berikutnya naik, ini loh investasinya naik. Kenapa harus dilakukan? Ada penelitian yang sangat dipaksakan. Ini yang menurunkan adalah kualitas. Jika melakukan penelitian dengan menggunakan variabel. Contohnya misalnya pengaruh. Saya pernah menguji mahasiswa dengannya pengaruh jaminan terhadap pemakaian pinjaman kerja. Kira-kira kalau judulnya seperti ini, pengaruh jaminan. Itu jaminan itu kalau yang jaminan laptop dengan TV kan berbeda perolehannya. Berarti yang masuk lagi. Termasuk saya, apalagi waktu baru ini, kenapa ya? Tujuannya supaya bisa teratasi. Terus tujuan pergi jalan-jalan selain dan suami itu kalau ibu itu jalan-jalan saya kalau ketemu dengan yang lainnya saya dapat dan berpikir ya dan tadi saya contohkan ini yang perlu ada jadi intinya suatu penelitian karena ada masalah-masalahnya apa. Jadi nanti untuk yang ada kesimpulan ada saran. Di sini saya dapatkan misalnya pengaruh jaminan terhadap pemenuhan pinjaman. Ya, orang tidak sekolah pun tahu kalau yang dijabutkan itu jari dengan yang dijabutkan itu besi, laptop, itu perkembangan susah diteliti, orang sudah tahu. Ibu tua yang dikatakan bagian itu ya, baru itu kalau sering nama supaya bagian itu sering bahwa sedang jadi adalah dari rumah. Ini tidak usah dilakukan penelitian orang. Kesimpulannya, jangan melakukan penelitian yang tidak bisa memberikan kontribusi terhadap orang terhadap ini kemanfaatannya penting. Manfaat dari suatu penelitian perlu dipertimbangkan. Ada nggak yang sampai itu manfaat? Kalau untuk pengetahuan tapi saya selama ini juga
saya itu ada teori yang menjelaskan pengaruh jaminan terhadap pencapaian bidang. Karena logikanya kalau misalnya itu kan kalau kita itu melakukan apapun data sama dengan pada SPSS pasti keluar angka. Tapi kalau yang dimasukkan itu atau sampah, warnanya juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya signifikan, oh ternyata mempengaruhi hasil penelitian menggunakan progresif SPSS, kemudian hasilnya ternyata jaminan itu mempengaruhi perolehan jabatan. Apa yang bisa dari saya? Kita sarankan supaya orang-orang yang mau menggunakan supaya menggadaikan barang-barangnya lebih baik. Nah, kalau punya jangan masalah menjadikan kondisi menjadikan terbaik. Tanpa dimasukkan juga apapun kita masukkan dalam SPSS pasti ada reviews, pasti ada antara. Tapi manfaatnya kita tidak bisa memberikan kontribusinya terhadap lingkungan. Ya, jadi penting sekali. Ya, jadi merupakan jawaban dari pertanyaan yang di Musa. Kemudian pembahasan dan menekankan pada hubungan antara interpretasi hasil dengan teori yang digunakan. Oleh karena itu, tadi sudah katakan bahwa pembahasan itu tidak bisa disebut dalam pembahasan biasanya perlu ada kaitan sudah saya sampaikan dengan teori. Oleh karena itu, suatu penelitian apabila penelitian nanti ada prestasi yang itu bisa dari teori dan teori ya. Jadi pembahasan itu harus dikaitkan pada kaitan. Kalau penelitian ada itu sifatnya kuantitatif itu harus keluar dalam itu harus. Karena apa? Karena pada umumnya penelitian adalah menguji, ya, menguji dari variabel yang sudah konsep dalam teori. Misalnya pengatur harga dan permintaan juga harus ada. Kalau penelitian juga harus kita masih bisa menggunakan kalau misalnya itu teorinya tidak ada dalam empiris, kita masih bisa menggunakan empiris untuk melakukan penelitian. Tapi kalau di dalam harus kuat. Soalnya misalnya kayak digitalisasi, kalau digitalisasi terhadap apa saya tidak bisa jualan. Nah, itu kan uangnya juga. Ya, jadi pembahasan itu harus kemudian dasar penelitian memuat data hasil penelitian. Setelah ada teori, ada masalah, ada uji, ada kemudian muncul hasil penelitian, memuat data hasil penelitian yang relevan dengan. Ya, jadi tujuan penelitian itu adalah pembahasan pendalaman dari rumusnya masalah itu tujuannya dari kita. Tujuannya apa? Ini akan tercapai dalam juga adalah kaidah pembahasan. Masih pembahasan harus diuraikan secara kronologis. Tadi kronologisnya kita bukan dia harus ada namanya kalau buat antara judul sampai pada semuanya harus ada. Tidak boleh tidak ada yang nanti penelitian kita bias. Penelitian kita menjadi tidak manfaat saja. Penelitian kita menjadi sangat. Kita sudah menggunakan tenaga pikiran dan hasilnya
tidak ada kemana. Ya, untuk tidak isu. Jadi hasil sudah saya sampaikan. Pertama adalah gambaran umum penelitian yang di dalamnya adalah gambaran umum variabel atau respon. Biasanya respon ini hanya bisa memilih setuju dan setelah dari dengan sangat setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat setuju. Dalam skala ini kan tidak mudah dan cepat. Jadi jelaskan yang tidak tidak sama tidak boleh karena kalau itu tidak nyaman. Dan contoh apa kalau dalam skala yang hanya apa penggunaan persepsi kata-kata aja dan kurang. Karena tidak ini sekarang tidak mudah. Untuk penelitian kuantitatif, penelitian bisa ya jadi latar penemuan gambaran itu responden yang kemudian hasil yang ketiga ya kalau di buku pedoman saya sarankan ada yang beda kalau ada mau membuat atau membuat karya ilmiah agak itu dalam pedoman ini kan pedoman penelitian itu harus ada evaluasi tata cara tulisannya nilainya dalam karya ilmiah. Nah, jadi bagaimana kalau ada itu mengutip, bagaimana kalau ada itu menjelaskan misalnya antara sumber ilmiah satu dengan melakukan penelitian. Ya, sekali lagi pedoman, saya kira pedoman yang digunakan oleh kita bersama. Jadi ada kalau itu penelitian yang pertama pada umumnya ini sudah saya lakukan itu adalah susah untuk menjelaskan hasil penelitian dengan pembahasan. Biasanya itu yang maksudnya dibahas di bawahnya itu ada penjelasannya. Ya, jadi kalau kualitatif hasil penelitian dan pembahasan bisa juga susah. Kenapa? Yang kita rekomendasikan adalah informasi dengan misalnya informasi dari Komnas satu menjelaskan tentang apa? Pokoknya teorinya menyatakan sebenarnya kita dengan kualitatif itu sama. Semuanya sama-sama mencari solusi dari suatu masalah. Cuma teknisnya ada. Ya. Jadi adik-adik jangan melakukan dengan peneliti kualitatif bukan jurnalis. Jurnalis kan misalnya kita tanya-tanya pada tanya-tanya tentang modal kemudian semuanya hasil dari informasi dituliskan namanya jurnalis. Tapi kalau peneliti kualitatif tidak bisa harus menemukan solusi dengan cara melakukan
melakukan sesuatu yang itu tidak boleh. Ada masalah-masalah yang disebut jadi kerjaan. Kerjaan itu apa? Karena penelitiannya boleh. Bagaimana sih kalau itu dilihat secara sadar? Saya yang menjadi korban itu pertama adalah mantan TKP yang kan adalah pekerjaan. Nah ini yang membawai apa ya? Akhirnya di undang dan yang mengandung perkataan dan ada permasalahan-permasalahan kalungnya yang permasalahan ini yang yang apa yang terkait atau apa nih kita kerjakan dengan apa lama mungkin suatu solusi ternyata TKB yang kita bisa itu ternyata banyak kendala seperti itu susah. Memang solusinya adalah ini tidak singkat jelas. Simpulannya berarti harus kita singkat kita tidak bisa dikatakan oleh kita punya sendiri. Karena oh biasanya kita dilakukan suatu tempat itu sebenarnya tidak bisa. Bahkan lebih jadi legal. Jadi permasalahan harus ada sinergitas pemerintah dengan fakultas dan harus ada sinergitas dengan pelaku-pelaku pikiran dengan caranya ya. Jadi bagian membahas itu merupakan hal yang paling penting dari kesimpulan di hasil penelitian apa tidak ada dimakan atau interpretasi saja tidak ada. Memang ada cara membahas lanjut. Ini paham ya kan? Jadi ya tujuan pembahasan itu kan untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan dibolehkan secara argumentatif logis. Ya, adik-adik kalau sekarang kan sering yang sering saya dapati dari pembimbingan dari mahasiswa dan apa ya dilakukan mahasiswa yang mengikuti kajian ini itu pada umumnya belum bisa membedakan antara hasil penelitian dengan bahasa. Dan kalau yang namanya bahasa hasil yang muncul, hasil yang ada dibahas dari aspek apa, dari aspek apa, diambilkan dari mana? Dari kajian teori yang digunakan. Jadi kita kalau ada teorinya yang dijelaskan itu kita narasikan, kita bahas namanya pembahasan. Karena tadi dikatakan bahwa pembahasan itu merupakan hal yang paling penting di dalam penelitian ini tidak akan dari si peneliti itu sendiri tidak dijelaskan tentang hasil tidak ini kalau prestasi pertumbuhan ekonomi sangat bagaimana ya dijelaskan kalau prestasi itu dan dapat menyebabkan infrastruktur menjadi lebih baik. Infrastruktur menjadi lebih baik ini akan dapat menyebabkan faktor misalnya terkait dengan pemasaran bisa membaca ya. Kemudian karena faktor biaya itu bisa efisien sehingga keuntungan dari masyarakat misalnya dengan investasi infrastruktur tadi bisa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, bisa menyebabkan distribusi ya barang dan jasa itu bisa semakin lancar. Ini akan dapat dijelaskan pembahasan diuraikan secara praktik. Dari situnya sendiri, bagaimana supaya membuat narasi bagaimana ini mengacu pada hasil penelitian. Hasil penelitian yang menjelaskan apa? Yang dijelaskan dengan dan kaitan
menyesuaikan dengan teknis yang digunakan. Oleh karena itu tadi saya katakan kalau ada yang dimasukkan dalam landasan teori itu tadi adalah pengertian definisi dan lain sebagainya. Saya yakin sudah benar-benar bahwa pembahasannya tidak. Tetapi kalau yang dimasukkan di dalam teori konsep pada dari berbagai aspek ini nanti bisa mempertanyakan melakukan apa? Oleh karena itu supaya dalam pembahasan itu bisa kajian teorinya juga matang, ya baik itu teorinya maupun definisinya, ya, untuk memberikan penjelasan mengenai signifikansi kritikan atau tidak. Dan tadi saya katakan baik ini kuantitatif maupun kualitatif itu adalah kita dalam diskusi. Contohnya kalau kuantitatif kita amati bahwa ekonomi kapital sama amati pon. Nah ini jangan bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi bisa naik. Kita perlu meskipun kualitatif kita harus diskusi. Solusinya apa? Oh, menurut teorinya hanya pertumbuhan ekonomi kita itu sosial ekonomi. Kita gunakan teorinya harus lemah dengan cara memasukkan investasi terhadap ini dan investasi bisa membantu pertumbuhan. Ya, jadi kita lihat. Jadi ternyata signifikan aktivitas kita. Setelah diuji, nanti kalau pada kawan ekonomi kita hanya pasti ada uji intensi. Itu menunjukkan kalau signifikan berarti variabel X mempengaruhi variabel. Kalau signifikan berarti ternyata investasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Berarti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu salah satu faktor yang harus diperhatikan. Bagaimana pemerintah dan masyarakat dalam swasta dalam rangka meningkatkan investasi yang ada di tanah air. Paham ya? Solusinya adalah jadi tidak berarti kalau kuantitatif tidak ada solusi. Ya itu kan kalau signifikan artinya ini masih signifikan berarti ada pengaruhnya. Berarti pertumbuhan ekonomi itu solusinya supaya bisa naik investasi naik. Menurut siapa? Teorinya adalah ya, menafsirkan ilmuwan pilihan. Ya. Bagaimana caranya menafsirkan supaya penafsiran kita itu fokus, supaya penafsiran kita itu benar. Caranya literatur, jadi teorinya juga harus sebagai supaya penafsirannya benar. Sering yang terjadi ya, misalnya pengaruh investasi terhadap kan ada satuannya ya, misalnya investasinya dalam jutaan, kemudian pertumbuhan ekonominya persen. Bagaimana Anda maksudkan? Kalau ada maksudkannya salah, maka jadi salah. Nah, kalau ini juta, satunya dalam juta, ya nanti menjelaskan maksudkannya salah. Apabila juta, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Kadang-kadang ada yang salah memasukkan itu. Dulu ada mahasiswa saya menguji ekspornya pengaruhnya itu 9%, tetapi setelah saya lihat, ternyata banyak tidak signifikan. Ini ekspor itu kan menunjukkan pengaruhnya pengaruhnya besar 90%, tetapi variabel yang signifikan besar. Tidak bisa. Kalau ada penelitian seperti itu, apa yang peneliti perlu mengkaji apakah ada yang memasukkan, menafsirkan bisa
ternyata ada penafsiran yang salah. Kenapa? Karena penelitian nasional ada yang dalam jutaan rupiah, ada dalam miliar, ada dalam rupiah, semuanya sama tak? Itu sudah jadi sama. Kenapa sama? Oleh karena itu kalau signifikan jangan terlalu pusing. Kita tidak boleh di dalam menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh sindrom network. Networknya kemudian harus karena caranya harus dunia. Kalau itu banyak itu ya yang mana Bapak supaya ini signifikannya ini, supaya ini karena ini mengalami sindrom. Kalau sini kan nggak mesti semua yang kita bisa menafsirkan tadi. Oh, kenapa tidak nanti ada? Oh, nah ini memudahkan dalam melakukan eksplorasi lanjut, kemudian memberikan analisis terhadap permasalahan yang besar, kemudian memudahkan dalam ini saya kira penelitian itu yang kita hasilkan itu ada beberapa ya, bisa penelitian yang kita dapatkan itu bisa mendukung dari teori yang sudah ada, ya, satu. Kemudian ada yang kedua yaitu menolak. Jadi penelitian yang kita buat itu ada mendukung, ya. Kemudian ada yang menambahkan dari teori yang sudah ada. Contohnya yang dilakukan itu terhadap ada beberapa teori yang akan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang itu semakin mobile, semakin apa ya, dia komunitas apa ya untuk mencari kerja itu semakin besar. Tetapi setelah saya masukkan di dalam apa yang bertanya terkait dengan migran PKB, itu ternyata tidak nyambung. Kenapa? Karena yang banyak keluar negeri ternyata bukan orang yang dari kalangan tinggi, malah justru dari pendidikannya sendiri berangkat ke Indonesia. Itu jarang sekali, apalagi hubungan tinggi karena sekali yang menjadi. Nah, jadi untuk migrasi tertentu, khususnya di perempuan kami, itu ternyata teori pendidikan bahasa itu tidak berlaku bagi TKW. Ya, jadi teori yang kita lakukan itu bisa mendukung. Kalau teorinya hipotesisnya, teori itu kan ada hipotesisnya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu apa? Dan tentang apa, Mas? Terhadap jawaban sementara. Kalau kita menduga dasarnya, ini ada yang membuat hipotesisnya kalau sama ya. Kan ada yang hipotesis membuat hipotesisnya salah. Bahkan kalau hipotesisnya salah, penelitiannya bagaimana? Terus bias. Tadi saya dengar maksudnya mengatakan hipotesis itu adalah sekarang dari penelitian yang akan dilakukan. Ya. Kan penelitian itu ada masalah dan dijawab sebentar sebelum melakukan penelitian. Dasarnya apa? Dasarnya membuat hipotesis apa? Informasi teori penelitian terdahulu observasi. Jadi yang menjadi pertimbangan kita
oh ini ternyata variabel X1 misalnya investasi berpengaruh positif terhadap ekonomi dalam berbagai komoditas atau empiris penelitian orang ya, atau juga adanya tadi ya, bahwa yang menjadi pertimbangan bisa dari teori dan setiap orang dilakukan beberapa kali kemudian biasanya kita gunakan pakai kondisi. Ya, jadi menggunakan dalam memberikan analisis statis dalam menyusun teori baru. Seperti Bali kemarin tadi saya katakan bahwa kalau PKB ya ada migrasi pekerja dari Bali itu ternyata ada aplikasi teori menambah yang ada bahwa tidak tentu bahwa pendidikan tinggi itu mobilitasnya adalah semakin tinggi, tapi mobilitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja. Kenapa yang banyak melakukan migrasi itu? Kenapa? Karena faktor unsur permintaan dari negara. Kalau yang diminta itu sangat penting terkait dengan upah. Nah, kalau upahnya tinggi, kenapa harus mencari dari negara lain? Jadi lebih baik sih peluang kerja tersebut malah bergelut di negara kalau upahnya tinggi. Tapi ini untuk pekerjaan tertentu itu tergantung pada negara. Tapi bukan kalau TKW bukan disebabkan karena lebih banyak karena tuntutan permintaan dari negara lain gitu ya. Jadi di sini di dalam ada kodifikasi dari teori yang karena itu lanjut Pak ya cepat. Ini sudah jam 9. Iya Bu. Tinjauan tentang hasil penelitian yang penting, kemudian hasil penelitian itu dari tadi ya. Jadi pembahasan itu tadi sudah intinya adalah pengamatan yang cermat tentang hasil penelitian yang tidak berhasil mendukung atau hanya sebagai. Nah sekarang yang menjadi keterbatasan penelitian yang mungkin mempengaruhi validitas dan penjelasasian hasil-hasil penelitian. Nah ini di dalam kegiatan punya kemudian yang pertama adalah deskripsi itu ya. Deskripsi itu apa yang dijelaskan dalam penelitian kita biasanya yang dideskripsikan itu adalah responden ya kan, variabel responden biasanya yang digunakan itu adalah rata-rata setuju, rata-rata tidak setuju. Biasanya yang digunakan itu adalah referensi dan di dalam menentukan, menjelaskan, mendeskripsikan informasi. Kalau itu penelitian kualitatif juga sama. Di dalam deskripsi data media itu yang dideskripsikan adalah informasi. Formanya itu seperti apa? Ada misalnya pendidikannya, kemudian misalnya negara tujuannya, kenapa di banyak Malaysia? Yang perlu dilakukan. Mengapa banyak yang sekarang ini fenomena yang itu bukan Malaysia lagi, tapi lebih pada orang. Kenapa? Nah, itu perlu kajian pas saat ini karena di sana itu satu penghasilannya di Malaysia dan di daerah Asia. Yang kedua, negara maupun negara lain itu lebih banyak di dalam kekuatan lebih banyak memberikan perlindungan dan tidak saya ya, jadi yang dideskripsikan kalau penelitian adalah respondennya. Kalau ada dalam skala itu respondennya rata-rata setuju dengan
setuju kalau teknologi informasi itu mempengaruhi setuju dan tidak setuju atau menggunakan mobilnya media rata-rata memilih atau bukan mobil yang tertinggi itu adalah setuju ya, itu adalah mobil modern rata-rata sudah satunya dapat di berkait. Jika data tersebut dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk ini yang dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Itu namanya ya. Kalau biasanya di deskripsi data penelitian akademik itu yang dijelaskan adalah statistik. Dan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan hitung kajian ya lanjut lah Terbuka bisa. Ini laptopnya bentar buka. ini Bisa apa ya buatnya mungkin waktunya singkat karena tapi saya pengalaman saya jadi ada gejala jelaskan dalam deskripsi tadi karena banyak dilakukan misalnya ini data kita yang mendukung tentang ekonominya, tentang investasinya, tetapi lebih baik kalau dalam deskripsi data penelitian itu yang dimasukkan adalah penelitian deskriptif kaji apa dibaca ada data ini berapa kemudian fokus kemudian median saya menggunakan ini atau skornya saya lanjutlah pengujian hipotesis ya. Ini yang kedua adalah pengujian hipotesis ya. Ada dimasukkan di dalam ujinya apa? Ya tergantung metode penelitiannya. Yang akan misalnya menggunakan regresi, skenario itu tidak hanya regresi. Ada kalau di skenario itu bisa ada yang belajar rajin ini ada share, ada kan, ada NCM ya. Jadi pengujian hipotesis yang kuantitatif dalam tahap ini penulis harus bisa memaparkan apakah hipotesis yang diajukan ditolak. Nah untuk ditolak diterima itu butuh adanya metode ada kalau ditolak Bano yang kan ada sudah dikerjakan Bano apa ya dari dalam hanya Bano tapi kalau belum ada indikasinya kalau waktu sudah. Jadi nanti ada lanjut. Nanti ada ini saya ada menjelaskan. Tetapi ada kalau ada membuat suatu intinya ya ada kalau ada mengikuti kompetisi dari karya ilmiah itu harus semuanya harus metode ada, kemudian analisisnya minimal ada, progresif sederhana harus ya, supaya itu menang saya ada jadi yang apa yang penting ini ya sampai sekarang hipotesis sendiri namanya hal zaman ada hipotesis sendiri ya. Ya kalau hal diterima hal interpretasinya seperti apa
Artinya variabel itu apakah signifikan mengurangi atau tidak signifikan otomatis. Dan lanjutlah karena waktunya tidak begitu sulit. Interpretasi dari hasil penelitian nanti bisa ini selanjutnya juga saya berikan ya ada bisa ini mempelajari mengembangkan jangan hanya mempelajari kalau ada yang mempelajari jadi nanti ada yang perlu dijelaskan ini ada hal jadi belum paham dicari di orang kita dan membuat hipotesis itu seperti apa kemarin sudah dijelaskan ini stasi ya jadi adanya yang tadi yang pertama deskripsi yang kedua itu isinya adalah hasil analisis yang ketiga itu pembahasan interpretasi dan tadi sudah saya jelaskan. Nah inilah ya interpretasi terkait dengan interpretasi dan kaitan dengan metodologinya, kaitan dengan sebelumnya, kaitan dengan teori yang ada, apakah ini teori, apakah ini teori, itu adalah ya, pembahasan harus ada ya kemudian temuan-temuan kita termasuk lanjut Pak ya 3 aspek yang mungkin akan memiliki pengembangan bahasa. Nah ini yang tadi yang saya jelaskan yang awal ini sudah aspek kajian ini tidak sedikit ini mungkin tidak ya tentunya dan nanti bisa dipelajari ya ada di dalam melakukan pembahasan itu ada 3 penting yang perlu ada di dalam yaitu aspek kajian itu kaitan teori seperti apa hasil temuan tadi aspek kajian definisinya maupun ya dikaitkan dengan apa dikaitkan dengan ini seperti apa kemudian implikasi hasil itu seperti apa lanjut Pak ini sebenarnya ya lanjut ini sudah kalau masih dan dengan lanjut Pak Ustaz ya lanjut pada tadi Kembali. tadi sudah saya jelaskan. Nah ini kalau ada ini kalau ada itu sudah berapa kita tidak sesuai teorinya mengatakan positif ternyata hasilnya negatif apa yang buat apakah melakukan penelitian? Jadi kalau ada sesuatu yang perlu ada mengkaji, mengevaluasi apakah pemasukan dari kemudian data-data itu tidak menuntuk atau ada benar-benar yang anggaran dosa dan analisis semuanya harus ini ada jawabannya tidak konsisten dengan teori harus untuk menemukan cara menemukan bagaimana jika tidak ini datanya kurang kurang keseluruhan data bisa mempengaruhi hasil ini sudah saya buktikan bahwa ada yang tidak sesuai dengan teori dan coba saya cek hari ini mungkin datanya kurang coba ditambah datanya tambah data hasilnya sesuai dengan teori oke ya kemudian kalau misalnya sudah dilihat dilakukan sudah semuanya ternyata ini masih belum sesuai itu kalau ini perlu ada yang mencari jawabannya dari mana kalau ini tidak sesuai dengan teori
langkah adik-adik kalau sudah dievaluasi semuanya sudah keras dan langkah yang terakhir mencari jawaban mengapa tidak sesuai dengan prosesnya, kenapa tidak sesuai dengan teori. Jawabannya adik-adik harus mencari jawabannya. Yang pertama mungkin teori ini ada yang juga kita sesuai. Contohnya misalnya permintaan dari sedikit dapat tambahan. Misalnya permintaan, misalnya kalau teori permintaan, kalau harganya ini belanja kita turun, tapi terjatuh. Ternyata setelah saya bahwa harga terjatuh, permintaan masyarakat nah, fenomena apa? Kita kaji, kita dalam teorinya. Ada asumsi yang kita masukkan. Asumsinya apa? Ternyata asumsi yang berlakunya teori pemikiran tadi adalah asumsinya terjadi hanya pada yang normal. Sedangkan terjatuh itu maksudnya barangnya konvensional, sehingga tadi tidak berpengaruh meskipun harganya turun tidak akan mempengaruhi permintaan terjatuh. Jadi yang pertama kita pegang teorinya, mungkin ada asumsi yang dipatahkan. Yang kedua, kalau asumsinya sudah benar, kalau tentukan benarnya sudah, langkah yang terakhir agaknya perlu mencari penelitian empiris dan hasilnya sama-sama tidak sesuai dengan teorinya berbeda. Langkah yang terakhir, kalau sudah evaluasi sudah dicari sudah, tetapi konsekuensinya perlu mencari penelitian empiris yang hasilnya sama. Oh ini ternyata bukan daerah ini, ternyata juga tidak nah, oh ternyata ini juga hasilnya mesinnya teorinya mengatakan positif, ternyata tidak. Alasannya juga bisa fokus adalah penelitian dan seperti apa. Kalau penelitian kualitas semuanya sesuai dengan ini loh, penelitian dari kualitas dan tidak bisa dan yang memiliki kualitas. Saya yang mana? Ini kalau kemudian jadi kualitas tidak bisa. Tapi kalau kemudian kualitas bisa jalan. Cara ini menjadi salah satu peneliti dan kualitas ya itu saya itu jadi kalau diadaptasi yang saya itu Pak Agung, Pak Agung dan Pak Arzik itu ada ya dari itu dapat hasil kita kasihkan ada kesimpulan saya pas saya punya tanda ya kesimpulan itu jawab itu ya kalau kesimpulan itu adalah kelompok. Jadi di kesimpulan tidak boleh ada kalau kemudian sosial misalnya pengaruh investasi di dalam kesimpulan memang bahwa ternyata investasi kita mempengaruhi ini kan positif mempengaruhi tergantung tujuannya. Kalau tujuan jawab kalau kemudian untuk memetakan berapa besar perlu karena kesimpulan itu yang kedua
dan ini tidak bisa menjelaskan. Misalnya pengaruh umur terhadap produktivitas. Saya kadang-kadang pengaruh umur, kalau pengaruh umur positif terhadap produktivitas, kita harus mengawasi diskusi. Karena kalau nanti akan jadi positif, karena apa? Karena kita umur produktif, jadi dalam penelitian ini yang dilakukan adalah umur paling berapa kalau nggak itu kacau. Karena kita tidak bisa misalnya umur signifikan mempengaruhi. Nah, kalau ternyata hasilnya positif, signifikan, apakah kita bisa menyarankan bahwa semakin tinggi umur seseorang, hasilnya semakin kalau tidak signifikan, bahkan sekarang umurnya sekarang dengan 40 tahun, produktif yang bagus. Nah, pilihan itu gimana? Ayo. Penelitian kita mengatakan yang semakin tinggi umur, nah sekarang sebenarnya supaya kita mengingatkan umur seseorang itu, nah harus sekali juga dengan satu produktif yang bagi tempat. Nah kalau sudah ada jam sedikit sudah boyoknya sudah apa ini sudah kan belumnya sudah kan naik tangga naik turun tangga terusnya sudah jadi ada asumsi pembahasan yang diteliti dalam ini adalah produktif artinya semakin itu ini yang penting gitu ya. Baik, ada